Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Jadi, ulun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk berada di sini. Ampun maaf, di sini ulun bukan menggurui suaminya, tetapi ulun sebenarnya kita semua sudah melaksanakan budaya positif. Kita hanya menengok kembali teori-teori yang terkait dengan budaya positif. Sebelumnya mungkin bisa ulun informasikan sedikit, sebenarnya untuk guru penggerak itu tidak hanya untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum berminat menjadi kepala sekolah atau pengawas bisa mengikuti guru penggerak itu sebagai ajang untuk mengupgrade kompetensi diri dan juga nanti arahnya akan menjadi master graduate dari seperti itu. Sebenarnya ulun ini merasa betul menyangka untuk guru penggerak karena ada jangkauannya di sini. Ada di sini ya. Jadi nanti kalau ada pendaftaran nanti kiranya Bapak Ibu yang berkenan bisa ikut untuk materi ulun siap share, siap membantu. Kalau yang bukan yang dari guru penggerak, ulun siap membantu yang berkaitan dengan seleksi dan pendidikannya. Sebenarnya kalau semakin banyak kita yang ikut bersama-sama itu semakin ringan karena banyak kepala yang berpikir. Sebenarnya isinya untuk tugas-tugas guru itu ini saja, tergantung kita aja menaruhnya sebelah mana. Karena sebenarnya dia menerapkan konsep merdeka belajar. Jadi konsepnya sama, semua dapat, tapi ada implikasinya tergantung kita menyikapi implikasi itu tadi. Nah, jadi untuk budaya positif itu teori terkaitnya ada teori kontrol, teori disiplin, motivasi, kebutuhan dasar, dunia berkualitas, keyakinan sekolah atau kelas. Jadi yang gue dapatkan di dalam modul ini yang cukup menyenangkan adalah ternyata penghargaan itu bersifat menghukum dalam tanda kutip. Jadi penghargaan itu sendiri sebenarnya tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan dia bersifat menghukum. Kita sebagai guru itu sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol terhadap murid. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir yang kelima dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi kalau kita sebagai manajer itu kita menerapkan kebijakan ini. Jadi untuk teori kontrol itu guru mengontrol murid, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid, itu yang pertama. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif, tergantung bagaimana cara kita untuk menyampaikannya. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal sebaliknya, bila kita membuat murid kita merasa bersalah terhadap kita, justru itu akan melemahkan karakternya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal kita tidak bisa memaksa. Bagaimanapun kalau kita ini kan orang dewasa ya, artinya kita sudah pernah menjadi anak-anak. Kita dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Tapi anak-anak kita itu bukanlah miniatur dari orang dewasa. Jadi dia tidak sempat memaksa kita, kecuali kita menurunkan cara bicara kita, frekuensi kita buat menada dengan mereka, baru mereka paham. Karena pada dasarnya anak-anak kita memang bukan miniatur daripada orang dewasa. Kalau kita bicara pakai bahasa kita seperti ya sedikit yang paham. Jadi untuk motivasi perilaku dari manusia itu melakukan usaha diri sebenarnya ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tamsia. Saya adalah salah satu anggota dari tim Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 2 Kota Daru. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh rekan kita, Ibu Novita Kumalasari, tentang budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Daru. Di dalam materi tersebut ada satu poin yang sangat menarik perhatian saya, yakni disiplin diri. Di mana disiplin diri ini punya keterkaitan pada disiplin positif dan juga nantinya akan menjadi dasar dan cikal bakal pembentukan karakter siswa atau peserta didik. Disiplin diri ini mempunyai arti atau makna di mana siswa atau peserta didik mampu memanage diri semaksimal mungkin, sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang lebih efektif dan efisien. Tentunya dengan tujuan adalah untuk menjamin pengendalian dan penyatuan tekad, sikap, dan tingkah laku. Adapun beberapa contoh tentang disiplin diri ini adalah, diantaranya adalah masuk sekolah tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, siswa menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, menghormati guru dan semua warga sekolah. Ketika disiplin diri ini sudah melekat pada siswa, secara otomatis itu nantinya akan menjadi disiplin positif. Dan disinilah nanti akan menjadi budaya positif. Ketika dia diterapkan, sekolah ramah anak itu menerapkan budaya positif ini atau disiplin positif ini ke anak atau peserta didik. Disiplin positif ini merupakan salah satu kriteria yang harus ditetapkan sekolah ramah anak. Dan ketika penerapannya sudah secara maksimal di sekolah tersebut, maka secara otomatis budaya positif itu pun akan terwujud. Nah, dari sinilah nanti akan muncul atau terwujud siswa yang mempunyai karakter pelajar profil Pancasila. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayah Jakiah, SPDMM, salah satu guru di SMA Negeri 2 Kota Daru, mendapat tugas tambahan sebagai Wakasek Humas. Selain itu, sebagai koordinator program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya ingin mengemukakan perasaan saya setelah mengikuti kegiatan IHP Budaya Positif. Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena kita bisa berbagi pengalaman dan ilmu. Dan harapan saya adalah kegiatan ini bisa menjadi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Kota Daru. Adapun hal yang bisa saya ambil dari paparan tersebut antara lain, apa yang kita lakukan terhadap siswa itu masing-masing mempunyai teori terkait, di mana di tiap-tiap itu akan menampilkan kelebihan dan kelemahan dari tindakan yang kita lakukan kepada siswa, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai evaluasi bagaimana memaksimalkan kelebihan tersebut dan meminimalkan kekurangan tersebut, sehingga bisa menciptakan perilaku positif terhadap diri siswa. Hal yang baru bagi saya adalah antara lain, paparan tersebut merupakan refleksi diri untuk saya. Sekarang lebih sering berada di posisi sebagai penghukum, atau sudah bisakah saya berada di posisi yang lebih tinggi seperti menjadi seorang manajer.
Untuk hal yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi, kerjasama, serta kolaborasi baik antar guru maupun kepada siswa serta kepada seluruh warga SMA Negeri 2 Kota Baru, sehingga bisa menciptakan budaya-budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Kota Baru tercinta. Sebada, maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nanti Ibu akan membagikan selembar kertas. Nanti kamu tulis nama dan 3 nilai kebajikan universal yang kamu anggap harus atau sangat penting ada di dalam kelas kita. Apa itu kebajikan universal? Yaitu adalah nilai-nilai kebaikan yang berlaku secara universal atau secara umum. Jadi maksudnya dia berlaku dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu bertemu, dan itu berlaku sepanjang waktu, seperti itu. Nah, begini berarti nanti Ibu bagikan kertasnya ya. Nanti kamu tulis di sini namanya kata nama lengkap, nama panggilan aja nggak apa-apa. Terus 3 nilai universal, nilai kebajikan universal yang kamu anggap perlu atau sangat penting untuk kita kuatkan, kita ciptakan, kita menunjukkan, kita rawat bersama, kita tumbuh kembangkan di dalam kelas. Aku buru-buru. Coba kalau lewat itu pelan-pelan. Jangan. Nggak bisa, aku buru-buru. Tapi sakit enggak? Ini tadi ada apa? Nah, kok ribut-ribut ada apa? Tadi saya jalan sama teman-teman kamu, terus tiba-tiba dari belakang Harun langsung lari, Bu, terus menyapa sampai saya jatuh. Saya kan gak mau, Bu. Saya sakit loh jatuh. Paham, kamu berhak merasa sakit. Terus dari Harun sendiri seperti apa kan? Pas itu mendengar perasaan kok, katanya ada juga yang Jadi kamu punya alasan yang kuat untuk melakukan itu ya? Karena bukan buru-buru tadi. katanya juga tuh ngalamin jalan, itu mau nggak mau ya. Kan Bu, Harun bilang permisi, kan lari kan, harusnya dia berhenti dulu terus bilang permisi supaya Harun permisi dengan baik-baik. Tapi posisi dia kan langsung dia pakai saya ingat Begini, Ibu tidak mempermasalahkan lagi masalah ini, tidak mau memperpanjang. Ibu tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi marilah kita mencari solusi atas masalah kita ini. Oke, Ibu mau tanya dulu, keyakinan kelas apa yang sudah terlanggar oleh peristiwa ini? hubungan saya dan Harun jadi merenggang. Jadi merenggang, padahal harusnya Dalam satu kelas kan kita saling bersama-sama dan solidaritas. terus menurut Arah apa yang sudah terlanggar? Jadi juga sopanannya jadi berkurang. Kesopanannya jadi berkurang. Oke. Jadi apakah kalian mau untuk memperbaiki hal ini bersama? Oke. Jadi solusi yang diambil apa? Saya akan melakukan karena dia kan tidak sengaja. Oke, berarti ini nanti kamu bawa dulu ke UKS ya. Oke, sekarang bermaafan dulu. Oke, sudah selesai ya masalahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Azahra. Saya di sini sebagai salah satu dari pemeran yang ada dalam video tersebut. Jadi, guru dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah para siswa tanpa harus mencari tahu siapa yang salah
dan juga memberikan hukuman. Dengan begitu, para siswa tidak takut terkena hukuman atau dimarahin. Juga, para siswa dapat sadar dengan apa yang dilakukannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Setelah itu, para siswa juga dapat menjalin hubungan dengan baik dengan sesama dan tidak menimbulkan perpecahan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zairatun Nurbuah, itu biasa dipanggil dengan nama Arwan. Dan saya juga salah satu pemeran dalam adegan cerita pendek tersebut. Dan menurut pendapat saya pribadi adalah hal yang dilakukan oleh guru tersebut kepada siswi-siswinya adalah hal yang sangat benar, karena ternyata masih banyak atau ada cara lain untuk menangani masalah siswa dengan tidak perlu melakukan hal kekerasan, seperti contohnya memarahi ataupun memukul, dan mereka tidak main ambil hakim sendiri gitu. Dengan cara yang dilakukan guru tersebut lebih terasa dekat dengan siswi atau siswanya. Dengan diajak ngobrol, bicara seperti itu, murid justru lebih merasa di dalam hatinya bahwa oh iya, saya bersalah dan saya rasa ini tidak baik. Bukan halnya yang memarahi murid dan bisa saja membela satu murid, justru membuat kondisi salah satu murid tersebut menjadi punya rasa dendam di dalam hatinya. Bukan malahan berbaikan, justru dia memiliki dendam sendiri. Oleh karena itu saya pribadi sangat setuju